Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan mendemonstrasikan sebuah sistem informasi perpustakaan yang dapat digunakan oleh 3 user, yaitu anggota, pegawai, dan admin. User pegawai dan admin menggunakan sistem informasi ini untuk mengelola sebuah data-data di perpustakaan, seperti data buku, data pegawai, data anggota, data pengembalian buku, maupun data peminjaman buku. Sedangkan user anggota menggunakan sistem informasi ini untuk melihat beberapa jumlah buku di perpustakaan tersebut. Kita langsung saja buka Microsoft Edge-nya. Kemudian kita masukkan link. Oke, localhost library/beranda. Nah, ini merupakan tampilan dari sistem informasi perpustakaan dari sisi user anggota. Di sini terdapat sebuah gambar buku-buku ya, kayak rak-rak kayak di perpustakaan-perpustakaan gitu. Kemudian di sini juga terdapat tabel yang berupa data judul buku, jumlah buku, dan juga penerbitnya. Pada jumlah buku di sini merupakan ketersediaannya itu berapa banyak sih yang ada di perpustakaan tersebut. Misalkan judul buku Ejaan Bahasa Indonesia, di mana buku dengan judul Ejaan Bahasa Indonesia ini memiliki ketersediaan buku sebanyak 20 buku. Seperti itu. Di sini juga anggota dapat melakukan pencarian buku. Misalkan ingin mencari sebuah buku ensiklopedia, nah, maka akan tampil buku dengan judul ensiklopedia. Atau misalkan kita ingin mencari buku terbit. Nah, berhubung buku terbit ini tidak ada pada perpustakaan, maka akan menampilkan tampilan seperti ini, yaitu no matching record form. Anggota juga dapat melakukan atau mengatur tampilan data ini akan berapa data yang ingin ditampilkan. Apakah 10, 25, 50, atau mungkin ingin menampilkan 100 data. Nah, ini merupakan sistem informasi perpustakaan. Selanjutnya, kita akan melihat sistem informasi perpustakaan untuk bagian admin ya. Pada tampilan ini, user dapat memasukkan email dan kata sandi yang benar. Jikalau email atau kata sandinya itu salah satunya itu salah, maka akan kembali lagi pada halaman login ini. Akan tetapi, jika keduanya benar, maka akan berhasil masuk ke dalam sistem informasi perpustakaan. Kita akan mencoba memasukkan emailnya. Dengan email nursita@gmail.com. Jika email dan kata sandinya benar, maka akan masuk. Akan tetapi jika salah, dia akan kembali dan akan menampilkan sebuah notifikasi ya. Maaf, login gagal. Dengan kata sandinya. Nah, kita masuk. Nah, jika benar, maka akan tampil sistem informasi perpustakaannya. Di sini tadi kita yang masuknya itu dengan akun admin, maka di sini akan tertera tulisan admin.
Pada halaman atau pada sistem informasi perpustakaan dengan tampilan admin ini, dia memiliki 3 menu, yaitu menu data user, kemudian data pegawai, dan juga data anggota. Pada tampilan atau menu data user ini dapat juga dilakukan penambahan data. Kita klik tambah user, kemudian kita masukkan Dedi Arya dengan email dedi@gmail.com. Dengan kata sandinya, kemudian klik simpan. Jika kita klik reset, maka semua inputan atau form ini akan kembali kosong. Maka kita simpan data ini dengan klik button simpan. Data berhasil disimpan. Dengan ID 5, nama Dedi Arya, email dedi@gmail.com, dan kata sandi yang sudah di-encrypt menjadi hash. Selain itu, data-data yang telah berada pada tabel ini atau yang telah dimasukkan dapat dilakukan perubahan edit data atau penghapusan data juga bisa dilakukan. Misalkan kita akan melakukan edit data. Oke, misalkan perubahannya ini dapat dilakukan dengan mengubah kata sandi. Misalkan saya akan mengubah kata sandinya, kemudian klik simpan. Kata sandi berhasil dirubah. Selanjutnya, kita juga dapat menghapus data dengan klik icon hapus data yang berada di sini. Misalkan kita akan menghapus data Nursita. Kita hapus. Data berhasil dihapus. Data Nursita telah hilang pada data users. Kemudian kita akan coba lihat menu data pegawai. Nah, di sini terdapat 3 pegawai, yaitu Jamilah, Ridwan, Dendi dengan masing-masing datanya. Pada tabel ini juga dapat dilakukannya penambahan pegawai, kemudian pengeditan, dan juga penghapusan data. Berikut ini merupakan tampilan dari penambahan pegawai. Jika kita klik kembali, maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Dapat juga dilakukan pencarian data. Jamila, atau kita ingin mencari data Ridwan, itu bisa dilakukan. Kemudian, kita juga bisa melakukan perubahan data. Alamat misalkan di Purwakarta. Klik simpan. Data berhasil dirubah. Alamatnya menjadi Purwakarta yang sebelumnya itu Jakarta. Dan menu yang terakhir yaitu data anggota. Data anggota perpustakaan. Di sini terdapat Heru Apandi, Ditya, Nurul Aulia, Adila, dan juga Nopi. Dengan masing-masing nama tersebut memiliki data-datanya tersendiri, yaitu NIM, program studi, dan juga angkatan. Seperti halnya dengan tabel-tabel sebelumnya, tabel yang di sini juga dapat dilakukannya penambahan data, perubahan, maupun penghapusan data. Kita kembali lagi
ke halaman login. Kita keluar ya dari akun admin ini. Kita klik. Kita akan melihat tampilan sistem informasi perpustakaan dari user pegawai. Pada halaman login ini sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana email dan kata sandi yang dimasukkan keduanya itu harus benar. Adapun pada halaman login ini ada suatu fitur untuk mengubah kata sandi. Untuk mengubah kata sandi, user dapat memasukkan email, kemudian kata sandi lamanya, dan juga kata sandi barunya. Misalkan kita akan memasukkan email Dedi. Nah, sebelumnya kan kita telah membuat sebuah akun dengan email Dedi, kemudian kata sandi lamanya, dan kata sandi barunya. Kemudian kita klik simpan. Jika telah berhasil melakukan perubahan data, maka akan tampil halaman login. Selanjutnya, kita akan login dengan akun Dedi. Kemudian masukkan kata sandi, kemudian klik masuk. Ini merupakan tampilan beranda dari sistem informasi perpustakaan untuk user pegawai. Dan kita telah berhasil masuk dengan akun Dedi Arya. Pada halaman beranda ini terdapat gambar buku-buku atau suasana kayak di perpustakaan gitu. Kemudian di sini juga terdapat buku-buku yang ada di perpustakaan. Seperti buku ini itu dengan judul Kala, Game Over, kemudian Grammar Book, Ejaan, dan Li Byung Chul. Di sini juga terdapat paginet, di mana paginet ini telah diatur untuk menampilkan data per 5 data. Ini data-data pada tampilan yang kedua ya. Ada Steve Jobs, morfologi, dan buku-buku lainnya. Selanjutnya kita akan lihat data buku. Pada data buku ini terdapat 3 submenu, yaitu buku, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Halaman yang tertampil saat ini yaitu menu buku, di mana disinilah data-data buku perpustakaan dapat dikelola oleh pegawainya. Di sini terdapat data berupa judul, penulis, penerbit, tahun, jenis, jumlah buku, nomor rak, dan juga gambar. Pada tabel ini juga, pegawai dapat melakukan penambahan buku, perubahan buku, atau penghapusan buku. Jumlah buku pada tabel ini dapat berkurang dan juga bertambah. Jika ada buku yang dipinjam oleh anggota, maka stoknya akan berkurang. Akan tetapi, jika buku itu telah dikembalikan, maka jumlah stok bukunya itu akan bertambah. Seperti itu. Di sini juga dapat dilakukannya pencarian. Oke, misalkan kita mencari Kala, akan tampil buku Kala. Pada data ini juga kita dapat menyusun buku berdasarkan ascending atau descending. Jadi terurutnya itu
dari A ke Z atau Z ke A. Karena di sini pengurutannya itu berdasarkan ID, maka judul yang pertama tertampil itu dengan judul game over. Misalkan kita akan mengurutkannya berdasarkan judul dari E, G, K, hingga S. Atau berdasarkan penulis juga bisa. Penerbit, hingga jumlah buku. Pokoknya semua kolom yang di sini bisa diurutkan gitu. Kita akan melihat seperti apa form untuk penambahan buku ini. Ini merupakan form untuk penambahan buku. Di sini jenis bukunya juga teman-teman bisa memilih ya. Seperti jenis buku kamus kah atau biografi, novel, buku ilmiah, atau juga ensiklopedia, itu bisa. Dan di sini juga teman-teman bisa melakukan penambahan suatu gambar. Pilih. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan penambahan. Tuh. BG Home. Kita kembali. Selanjutnya peminjaman buku. Pada menu peminjaman buku ini, oke, kita perhatikan buku yang akan kita pinjam ya. Misalkan nanti kita akan meminjam buku ejaan bahasa Indonesia dengan ID BK04 ya. Di sini jumlah bukunya itu 20. Oke, 20. Baik, kita mencoba melakukan peminjaman buku. Apakah nanti jumlah bukunya itu yang tadinya 20 akan berkurang menjadi 19? Kita coba saja. Akan tambah pinjaman buku. PJ02, tanggal pinjamnya itu tanggal 26 hari ini. Dengan tanggal kembali, di sini peminjaman buku dilakukan selama 3 hari ya, berarti 1, 2, 3. Dengan NIM, misalkan yang minjemnya itu Nopi. Dengan pegawai yang mengelolanya yaitu Ridwan. Kemudian judul bukunya tadi itu ejaan bahasa Indonesia. Kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan ya. Ini ID bukunya BK04 ya, tadi yang ejaan itu. Coba kita lihat lagi ya di menu buku. Apakah tadi yang, nah ini ya, ejaan bahasa Indonesia. Di sini jumlah bukunya itu yang sebelumnya itu 20 kan, sekarang berubah menjadi 19. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan bahwa jika dilakukan peminjaman buku, maka jumlah bukunya pun akan berkurang, seperti itu. Kemudian jika kita pengembalian ya, misalkan pengembalian. Nah, pada data pengembalian buku ini, di mana jumlah dendanya ini akan terisi otomatis, jadi akan menghitung otomatis ya. Kita coba tambah buku. KMB 03. Tanggal kembali, misalkan tadi kan tanggal 29 kan, ini
misalkan tanggal 31 dia tuh baru ngembaliin gitu. Berarti dia kan telatnya tuh berapa hari tuh? 29, harusnya tanggal 29. Berarti sekitar 2 harian kan ya dia telat. Nah, di sini terlambat 1 hari denda sebesar 5.000. Kalau misalkan 2 hari, berarti dia harus membayar denda 10.000. Misalkan ID pinjamannya itu PJ02 dengan judul buku Ejaan Bahasa Indonesia, dan dengan pegawai misalkan yang mengelolanya itu pas dia ngembaliin tuh pegawainya lagi dipegang oleh Jamilah misalkan ya. Oke, kita simpan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terlambatnya itu 2 hari dan setiap 1 harinya itu 5.000, berarti dendanya itu akan menjadi 10.000 gitu. Jadi kan kita pinjam dan mengembalikan bukunya itu kan buku dengan ID BK04. Coba kita kembali lagi ke menu buku. Apakah BK04 ini datanya itu akan bertambah lagi satu, kan harusnya 20 lagi ya kembali. Nah, bukunya udah kembali lagi. Nah, 20 buku. Itu adalah beberapa submenu pada menu data buku. Kita lihat data anggota. Jadi pada halaman admin juga ada kan data anggota, ya sebenarnya sama aja sih, di data pegawai juga ya sama aja kayak di tampilan user admin gitu. Kemudian di sini juga terdapat menu laporan. Nah, pada menu laporan ini pegawai dapat mencetaknya baik di print kah, atau mau dijadiin PDF, Excel, CSV, atau bisa juga disalin ya atau di copy. Ini merupakan laporan peminjaman buku ya. Ini tanggal pinjamnya, judul buku, terus siapa yang pernah nih pinjam buku ABC gitu misalkan. Kita coba export ke format PDF. Oke, tadi kita udah klik PDF, kemudian disimpan. Misalkan kita langsung aja buka. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Tampilan dari yang tadi, yang laporan, nomor NIM, nama, program studi. Ya, pokoknya tampilannya akan kurang lebih seperti ini gitu. Bahkan kita akan menampilkan Excel. Nah, akan menjadi seperti ini tampilan jika diekspor ke Excel. Kemudian jika kita ingin mencoba print, nah di sini salinannya itu beberapa, terus kayak printernya gimana gitu kan. Halamannya mau semua kah, atau misalkan 1 sampai 5 aja, terus warnanya juga berwarna, ataukah mau semuanya aja hitam putih gitu. Terus nanti bisa klik cetak. Oke, kita kembali ke login, kita keluar. Oke, itulah beberapa tampilan dari user anggota, pegawai, admin dari sistem informasi perpustakaan ini. Semoga kedepannya sistem informasi perpustakaan ini dapat lebih disempurnakan dari sistem informasi yang telah jadi saat ini gitu. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.